awal Al-Fatihah minyatul qabul wa tawassul wa al-hadrat wa al-rasulillah wa ilmu syekhina wa alim wa nasib rasulullah wa tawassul wa rahman wa barakatuh sesiyatu mu'amin Al-Fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil ba'th. Para mahasantri semua yang dirahmati Allah, kita memasuki masalah yang kedua dari pembahasan daging yang diperdebatkan. Maksudnya diperdebatkan kehalalannya itu. Yang kedua ini zawatul hafir al-insiyati. Zawatul hafir al-insiyati. Silahkan dieksekusi Guru Ismail untuk menunjuk apakah sebut tadi Abdi atau di muka Abdi atau Reza. Ya. Ya Reza ada suaranya lah, kita ada penantangan Reza. Ya Guru Reza. Ya, baca aja. Yubi, Yubo. Yubiha. Wa an Malik annahu kana yukrimuha wa wiyatus saniyah mislu qaul jumhur. Oke, cukup dulu. Terjemahkan atau jelaskan. Paham lah. Amun kada paham, kenapa Pak? Boleh dilempar. Ada. Kan boleh pakai. Ada terjemahannya kah? Oh. Siapa? Kada apa Pak? Siapa yang hendak membaca terjemahannya? Ya. Tapi bila membaca terjemahannya lambat kita. Tapi kenapa dah? Terserah aja. Adapun masalah yang kedua, oke, kita belajar untuk tidak ini dengan terjemahnya. Mas'alatus tsaniyatu zawatul hafiri al-insiyati. Apa maksudnya al-hafir al-insiyah? Al-hafir itu kuku kah? Al-insiyati
Insiyah itu genap, ya. Genap sekaligus apa? Jinak lah. Ya kan anis itu kan lembut, jinak ya. Insiyah itu sebetulnya lebih ke jinak gitu. Wahia wa amal mas'alatu tsaniyah wahia ikhtilafuhum fi dawatil hafir al-insiyyi. Jadi perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait dengan hewan yang memiliki apa ini? Kalau di terjemahannya menerjemahkan apa? Berkaki 4 jinak kayak itu kah? Atau yang memiliki kaki 4 kah atau yang jinak kah? Hewan yang berkuku genap. Berkuku genap gitu ya. Jadi, oke, dawatil hafir insi itu berarti hewan yang berkuku genap. Tapi di sini dia menyebutkan secara spesifik ada 3, ya kan, al-khayli wal bighali wal hamiri. Jadi kada sebertaan berkuku 4 itu, yang jinak-jinak berkuku 4 itu semuanya kemudian jadi masalah. Kalau dia ada contoh bahwa Nabi mengkonsumsinya, ya tidak perlu diperdebatkan ya. Maksudnya mengkonsumsi secara rutin ya. Nah, berbeda yang ada ini. Ini ada ikhtilaf karena dikonsumsinya tidak rutin. Kemudian kebanyakan itu nasnya semacam melarang gitu, semacam melarang. Al-khayli itu apa? Kuda. Al-bighal. Nah, al-bighal wal hamir. Kalau hamir kan jelas. Keledai atau kedelai? Oke. Keledai ya. Nah, bighal itu peranakan campuran antara kuda dan keledai tadi. Dengan himar. Jadi khail dan himar dia berkumpul, lalu lahirlah anak mereka, bighal lah namanya. Kayaknya kurang lebih aja bentukannya. Fa inna jumhurul ulama ala tahrimil humil humuri al-insiyati. Jumhur ulama mengharamkan mengkonsumsi daging keledai yang jinak. Illa ma ruya an Ibni Abbasin wa Aisyata annahuma kana yubihaniha. Nah, tetapi ada riwayat Ibnu Abbas dan Siti Aisyah di mana mereka berdua membolehkan mengkonsumsi itu. Siapa? Ya, keledai tadi. Wa an Malik annahu kana yukrihuha. Tetapi diriwayatkan dari Imam Malik dia memakruhkannya. Tetapi ini pendapat yang ghairu mu'tamad, yang tidak terverifikasi. Wah, bahasanya itu tidak terverifikasi. Ini bahaya juga kita memakai bahasa tidak terverifikasi karena kita dianggap memihak salah satu ya. Padahal kita berada di tengah-tengah saja. Wa riwayatu saniyat. Apa nih? Wa riwayatun saniyatun. Gitu kan? Misla qaulil jumhuri. Nah, tetapi ada riwayat yang kedua yang itu riwayatnya sama seperti pendapat jumhur, yaitu mentahrim atau mengharamkan. Jadi Imam Malik ini ada yang meriwayatkan memakruhkan, tapi ada juga riwayat kedua yang mengharamkan. Wa kadzalikal jumhur ala tahrimil bighal. Nah, begitu juga pendapat jumhur terkait dengan bighal, peranakan kuda dan keledai tadi.
itu juga mereka mengharamkannya. Wa qaumun karihuha wa lam yuharrimuha. Tapi sebagian hanya pada level makruh saja, tidak sampai mengharamkan. Wa huwa marwiyun an Malik, dan itu diambil dikutip dari pendapat Imam Malik. Tetapi menurut sebagian pengikut Imam Malik itu pendapat yang tidak populer atau tidak terverifikasi gitu. Jadi yang terverifikasi itu misla qaulil jumhur tadi, yaitu tahrim, ya, mengharamkan. Jadilah Bidayatul Mujtahid ini lebih cenderung ke pendapat mazhab Maliki. Jadi Imam Malik terus gitu kan. Tetapi PDF yang ada pada saya ini itu kayaknya pentashihnya ini itu kayaknya kayaknya mazhabnya Syafi'i gitu. Kayaknya ya. Saya belum menelusuri banget juga, mohon maaf. Lanjut, wa ammal khailu fadhahaba Malik. Siapa? Lumayan. Malik wa ammal khailu fadhahaba Malik wa Abu Hanifah wa jama'atun ila annaha muharramatun. Fadhahaba Syafi'i wa Abu Yusuf wa Muhammadun wa jama'atun ila ibahatiha. Oke, apa itu maksudnya? Adapun tentang kuda, maka mazhab Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan sebahagian Jamaah mengharamkan kuda tersebut. Ya. Sedangkan mazhab Imam Syafi'i, Abu Yusuf dan Muhammad dan sebagian jamaah membolehkan memakan kuda. Oke, jadi untuk kasus kuda ini ternyata ada pendapat yang membolehkan mengkonsumsinya. Masalahnya apa kira-kira kuda ini? Boleh kadanya kita mengkonsumsi itu, apa masalahnya? Kira-kira tuh. Yang paling mendasar itu adalah harganya. Bun Pian pernah melihat kuda Ampun Ma'had Amanah Umat yang rancak masuk sosial media? Siapa tuh? Bahar ngarannya. Pernah melihat lah. Bahar sasat sampai ke Gambut, kemana-mana itu. Iya. Jadi ngarannya Bahar. Kuda yang ada di Pondok Amanah Umat itu. Salah satu jokinya itu ada ponakanku itu. Jadinya macam-macam sudah pengalamannya, sampai tercabur ke got pernah juga, yang pinggir jalan itu kan lumayan lebar tuh, ya Allah, karena menghindari mobil kalau nggak salah. Jadi daripada terumpak mobil kah atau terumpak gerobak kah kayak itu, nah jadi paksanya menyeset. Nah itu yang sekelas Bahar itu harganya tidak kurang dari 50 juta. Ya kan? Bandingkan misalnya lawan sapi, harga seikung mungkin sekitar 10 jutaan aja. Ya kan? Nah, kada tahu kalau unta lah. Unta mungkin juga mahal juga ya. Kalau unta itu. Ya, masalahnya kita di sini kada ada. Jadi yang mengharamkan khail tadi, kuda tadi, mazhab Maliki, Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan jamaah. Jamaah ini jamaah juga ya Allah. Nah, modelnya tuh. Jamaah itu ya semacam itulah, pengikut lah. Atau bisa jadi jamaatun itu kelompok lain selain dua imam ini. Nah, sedangkan yang membolehkan tadi adalah Imam Syafi'i dan Abu Yusuf dan Muhammad, wa jama'atun ila ibahatiha. Oke, lanjut, wassababu fi ikhtilafihim. Wassababu fi ikhtilafihim fil iman al-insiyyati mu'aradatul ayatil madhkurati wal ahadits sabiqati idalik min hadits Jabir wa ghairihi.
qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawma Khaybar an nuhumil himal ahliyati wa adzana fi luhumil khairi. Oke. Terus faman jama'a bainal ayati wa hadzal hadithi hamalaha 'ala al-karahiyati wa man ra'a nasqa qala bi tahrimil himari aw qala bi ziyadati duna ayyuji ba'dahu nasqan. Oke. Jadi sebab perbedaan pendapat mereka ini antara boleh kadanya mengkonsumsi tadi, terutama fil humurul insiyah. Pertama kasusnya adalah pada keledai. Kenapa maka ada yang membolehkan, ada yang mengharamkan tadi? Kalau yang membolehkan tadi kan di atas itu kan riwayat Ibnu Abbas dan Aisyah itu membolehkan. Karena ada kontradiksi antara ayat al-madhkurah. Ayat madhkurahnya itu yang kemarin itu. Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an takuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijsun, kan gitu. Terus apa? Aw fisqan uhilla li ghairillahi bih. Kemudian ayat berikut lanjutannya faman ittara ghaira baghi wala 'adin fa inna rabbaka ghafurur rahim, itu ya kalau ada salah. Nah, jadi ayat di situ ada semacam membolehkan dulu redaksi awalnya, ya kan? Yang diwahyukan kepadaku jar Nabi itu atas makanan-makanan itu tidak ada yang dilarang. Artinya hukum asalnya adalah boleh. Hanya ada istisnanya. Pertama bangkai, kedua darah yang mengalir, yang ketiga hanya daging babi. Nah, itu ayatnya masih sangat umum gitu kan, karena tadi tuh hukum asalnya itu adalah boleh mengkonsumsi kecuali itu karena ada pengecualian. Dan itu berbeda, semacam kontradiksi dengan hadis yang diriwayatkan oleh Jabir dan selain beliau bahwa Nabi Rasulullah pada peristiwa perang Khaybar. Jadi Nabi melarang apa? Mengkonsumsi humuril ahliyati. Mengkonsumsi keledai jinak gitu ya. Wa adzina fi luhumil khayli. Tapi beliau membolehkan mengkonsumsi daging kuda. Nah, di sini kan naha Rasulullah. Nahanya itu masih bisa atau masih berpotensi untuk diperdebatkan. Karena naha itu tidak selalu dipahami larangan dalam arti mutlak haram gitu. Kadang-kadang larangan itu bisa saja levelnya pada makruh saja. Faman jama'a bainal ayah wa hadzal hadits hamalaha 'alal karahiyah. Barang siapa atau siapa di antara ulama yang mencoba mengkompromikan antara ayat yang tadi yang umum itu, yang hukum asalnya itu boleh itu kecuali itu kan, dengan hadis di atas tadi bahwa Nabi hanya melarang mengkonsumsi keledai tapi membolehkan kuda, itu yang mengkompromikan pada akhirnya kesimpulannya hanya pada makruh saja. Tetapi ada pendapat yang lain, terutama mereka yang menggunakan kaedah nasakh mansukh. Maka mereka berpendapat bahwa hadis ini menasakh keumuman lafaz daripada ayat Al-Quran yang hanya mengatakan
hukum asal tadi itu boleh gitu kan. Itu dinasah dengan hadis ini. Karena hadis di atas tadi itu ada larangan di situ. Nah Rasulullah kan. Maka mereka memahami lafaz larangan di situ sebagai bimakna tahrim. Siapa yang dilarang di sini dikonsumsi yaitu al-humur. Au qala biziyadah, atau bagi mereka yang tidak memahami dengan konsep nasakh mansukh tapi memahaminya ini makna tambahan. Maka makna tambahan itu juga bisa dipahami. Oke, ini ayatnya hanya bicara tentang keumuman, tapi ini ada hadisnya dengan penambahan gitu kan. Jadi penambahan makna atau penambahan kaidah atau penambahan hukum ya. Maka mereka memahami ini tambahan hukum. Maka mereka ya tidak perlu ada duna ayyujiba indahu naskhan, tidak perlu ada nasakh gitu kan. Karena ini maknanya adalah makna ziyadah. Ada tambahan gitu kan. Tambahan berarti tambahan hukum juga. Wa qad ihtajja man lam yara tahrimaha bima ruya an Abi Ishaq Asy-Syaibani an Ibni Abi Aufa qala asabna humuran ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi Khaybar wa tabakhnaha. Kami gitu. Oke, jadi hujjah dalil mereka yang tidak sependapat dengan pendapat mengharamkan itu adalah riwayat dari Abi Ishaq Asy-Syaibani yang ia dapati dari Abi Aufa bahwa suatu ketika asabna humuran, kami mendapati seekor keledai saat bersama dengan Rasulullah SAW pada peristiwa perang Khaybar. Wa tabakhnaha, dan kami memasaknya. Fanada munadi Rasulullah SAW, kemudian ya orang dekat Rasulullah yang biasa tukang kiawi lah istilahnya, itu menyeru kepada jamaah gitu kan, an akfi'u al-qudura bima fiha. Ayo dibagikanlah sesuai dengan porsi masing-masing. Tumpahkan yang ada di dalam wadah itu, dalam panci gitu ya. Tumpah yang di dalam panci itu, tuang. Artinya itu adalah narasi kebolehan mengkonsumsi apa? Humur tadi. Jadilah ya memang ada kalanya beliau itu membolehkan, tapi ada kalanya beliau melarang. Qala Ibnu Ishaq. Nah, di sini mungkin ada penjelasannya. Berkata Ibnu Ishaq, "Fadzakartu dzalika li Sa'idin ibni Jubair," dan aku ketika menyebutkan atau mengisahkan itu peristiwa tadi kepada Sa'id bin Jubair, faqala, maka dia berkata, Sa'id bin Jubair mengatakan, "Innama naha anha li annaha kanat ta'kulu al-jallata." Tahulah itu dilarang atau adanya larangan mengkonsumsi keledai tadi karena Nabi melihat si keledai yang dilarang itu mengkonsumsi al-jallah. Al-jallah itu apa? Kotoran. Kita udah bahas kan al-jallalah kemarin. Jallalah kemarin itu hewan yang mengkonsumsi sesuatu yang najis. Nah, jadi ada asbabnya, ada ilahnya. Wa amma lanjutkan Bang. Wa amma ikhtilafuhum fil bighal. وما اختلافهم في الجوال فسببه معارضة دليل الخطاب بقوله تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة النحل وقوله مع ذلك مع أن ذلك في الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون الآية الحاصلة في المحرمات
لأنه يدل مفهوم الخطاب فيها أن المباح في البغال إنما هو الركوب مع قياس البغال أيضا على الحمار. وأما سبب اختلافهم في الخيل فمعارضة دليل الخطاب في هذه الآية لحديث جابر، ومعارضة قياس الفرس على البغل والحمار له. لكن إباحة لحم الخيل نص في حديث جابر فلا ينبغي أن يعارض بالقياس ولا بدليل الخطاب. Oke. Jadi sebab perbedaan ini dalam konteks bighal tadi anak kuda dan keledai. Kalau keledai dan kuda itu secara umum ada yang mengharamkan, tapi ada juga yang masih membolehkan. Tapi bighal ini yang paling banyak mempermasalahkan tuh bighal ini. Fasababuhu mu'arad dalil khitab fi qoulihi ta'ala. Jadi ada ayat yang menyebutkan wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina. Jadi kuda dan keledai ini hanya digunakan untuk tunggangan dan zinah itu perhiasan, tapi perhiasan itu kan bukan sesuatu yang dipajang-pajang begitu maksudnya. Maksudnya sesuatu yang membuat kita bangga. Nah, kalau konteksnya sekarang atau di negara-negara yang tidak menjadikan hewan-hewan ini sebagai tunggangan gitu kan, ya kita bisa menyebutnya mungkin ya kendaraan-kendaraan kita lah. Kendaraan itu kan di satu sisi memang berfungsi sebagai tunggangan, tapi pada aspek lain kadang-kadang tunggangan itu menjadi sesuatu yang membanggakan bagi orang yang menungganginya. Apalagi kalau misalnya teumpati gaya hidup. Nah, itu manusiawi. Di sini sebutkan wazinah. Zinah itu ya begitu. Kita kadang-kadang merasa sesuatu itu menarik, kemudian kita menjadi bangga dengan sesuatu itu. Nah, itu karena faktor ini tadi lah. Jadi kan kita misalnya kendaraan Alfa misalnya lah, pun Akbar misalnya. Ya, mungkin biasa aja karena belum dimodif. Tapi begitu sudah dimodif, habis puluhan juta misalnya kan. Namun sampai 10 juta tuh modifikasinya kada alang-alang tuh ya, ada kaleng-kaleng itu, kada sekadar restorasi misalnya kan. Tapi bujur-bujur dimodifikasi, di spek-speknya itu ditambahi dengan yang serba bagus itu kan. Itu kan kada sekedar tunggangan lagi, tapi sudah menjadi sesuatu yang kita banggakan. Ada orang yang memang melakukan sesuatu atau memanfaatkan sesuatu itu karena fungsinya, tapi ada juga orang yang mengendarai sesuatu itu karena ada kebanggaannya di situ. Kalau bubuhan kayak kita, bubuhan Ratikwara ini ya cukup fungsi aja lah. Fungsi aja lah. Kalau orang yang punya duit lebih, ya dia mungkin tidak sekedar fungsi, dia sudah gaya hidup. Jadi ayat ini juga ya menggambarkan tentang itu, bahwa ada yang kita jadikan hanya sebatas tunggangan, tapi ada juga yang kita jadikan sebagai gaya hidup lah itu. Nah, ayat ini hanya bicara itu, bahwa hewan-hewan ini hanya jadi tunggangan dan jadi ya identitas sosial lah gitu ya. Nah, berbeda dengan ayat berikutnya, litarkabu minha wa minha ta'kulun. Memang ayat ini kalau bunyi ayat sebelumnya itu kan tentang al-an'am. Al-an'am itu berarti hewan ternak. Ada yang ditunggangi hewan ternak itu, tapi ada juga yang dikonsumsi. Nah, al-an'am itu umum,
bighal, khail dan hamir. Ini juga bagian hewan yang diternakkan. Maka ayat ini semacam memberikan isyarat bahwa hewan-hewan itu boleh dikonsumsi. Nah, jadi ada kontradiksi antara ayat di atas dan ayat yang di bawah. Yang di atas hanya menyebutkan secara spesifik lagi wal khayl wal bighal wal hamir litarkabuha wazina. Ini spesifik, 3 hewan ini disebutkan hanya untuk tunggangan dan untuk identitas sosial gitu kan. Berbeda ayat yang di bawahnya itu lebih umum. Nah, 3 hewan di atas ya masuk di situ. Tidak hanya ditunggang tapi juga dikonsumsi. Jadi kalau konteksnya bighal di sini innama huwa rukub gitu. Anal mubah fil bighal innama huwa rukub. Kebolehan untuk bighal di sini hanya untuk tunggangan saja. Ma'qiyasil baghli aidan 'alal himar. Dan baghal itu dikiaskan seperti himar. Jadi gitulah, ada yang membatasi bighal itu hanya sebatas tunggangan, tapi ada juga memasukkan bighal itu dikiaskan dengan himar, ada kebolehan untuk dikonsumsi karena ada riwayat-riwayat yang membolehkan tadi. Sebab perbedaan pendapat ini, nah yang di bawah ini terkait dengan kuda lagi kan, yaitu adanya mu'aradah dalil khitab fi hadhil ayah li hadits Jabir. Sama aja. Jadi kalau ayat di sini yang wal khayl wal bighal wal hamir tarkabuha wazinah itu tidak membolehkan konsumsi kan. Tapi hadis Jabir yang di atas tadi bahwa Nabi melarang mengkonsumsi himar, tetapi wa adzina fi luhumil khayl, ya, membolehkan mengkonsumsi daging kuda. Nah, di situ perbedaan. Jadi ibahatul lahmil khayl nussa fi hadits Jabirin falyambaghi ay yu'arada bi qiyasin wala bi dalil khitabin. Jadi kalau al-furs mu'aradatu qiyasil fursi 'ala al-baghli wal himari lahu. Nah, nanti ini buka lagi nih ke furs. Intinya begini, kebolehan mengkonsumsi daging kuda itu tidak perlu dikiaskan dengan apapun, karena ada nasnya yang secara sharih gitu kan menyebutkan, terutama hadis Jabir tadi, wa adzina fi luhumil khair, dan itu hadisnya sahih gitu kan, karena muttafaqun alaih gitu. Oke, lanjut lagi kita al-mas'alatu tsalitsah. Silakan siapa? Ya, Guru Abdi. minal amri bil fadli lahat ma'an nahi an fasbir bala imir mubahati bil haqi annal ilata bidzalika huwa kaunuha muharramatan wa huwa madhhabus syafi'i wa qauman fahimu min dzalika man ta'addi la ma'na tahrimi wa huwa madhhabu malikin wa abi hanifah wa jumhuri ashabina. Oke, jadi maksudnya itu apa tuh? Adapun masalah yang ketiga ialah ikhtilafnya mereka pada hewan yang diperintahkan dibunuh. Oke. Jadi ada hewan yang memang kita diberi perintah untuk membunuhnya. Wah, ini agak kejam juga lah. Kalau kita memahami memang ada perintah membunuh hewan. Seperti apa dan siapa saja hewan-hewan yang ada perintah untuk membunuhnya? Nah, di sini kan wahyal khamsul mansus, ada 5 yang ada nasnya, ada dalilnya untuk
boleh dibunuh. Pertama apa? Al-ghurab. Al-ghurab itu apa? Burung gagak. Kita nih biasalah melihat burung gagak di sini. Ya Allah. Kalau di Banjar atau Kalimantan Selatan tuh kira-kira yang daerah banyak kawasan burung gagak di mana ya? Gambut. Gambutnya di bagian mana? Di bagian burung gagak tuh enggak, Pak? Hirang-hirang kalau pemakan bangkai, ya. Burung gagak itu karena makan bangkai itu, makanya kita dibolehkan membunuh. Nah, kalimatnya nih ngeri penglah al-ma'mur biqatlihi, yang diperintahkan. Berarti kalau diperintah tuh kita wajib melakukan dong. Jadi bila tetap burung gagak, tembak lagi ya Allah. Semacam itu kah gitu. Ya kalau tahu juga lah, kalau dalam fikih mungkin ya begitu, tapi kalau dalam tasawuf mungkin ya itu makhluk Allah Ta'ala, ya kan, itu makhluk juga, harus kita hormati keberadaan makhluk gitu. Apalagi kalau misalnya terkait dengan bubuhan penggiat flora fauna gitu, ya kan. Bubuhan fauna itu mereka menyayangi semua hewan-hewan gitu. Bahkan kalau hewan itu terindikasi mau punah, nah itu harus dilestarikan dan dijaga habitatnya. Tapi secara fikih ada perintah. Tapi kalau ghurab ini ya mungkin dianggap membahayakan itu ya, maka boleh gitu. Nah, kemudian al-hidaatu. Hidaah. Apa tuh? Elang ya. Burung elang. Nah, elang ini kita biasa melihat ya Allah. Kayak apa cara membunuh elang itu nah? Kita jagai ya. Amunnya rahat terbang tuh kira-kira dibidik. Ya benar. Itu kecuali bubuhan yang menang lomba menembak di pon ya lo, juara 1 pon ya bisa kena tuh. Kemudian wal aqrabu. Kala jengking, aqrab. Nah, ini memang bahaya juga lah. Nah, kalau misalnya kala jengking tapi halimanyan. Halimanyan kah halimanyar kah menyebutnya? Itu apa kalau bahasa Indonesianya halimanyar tuh? Telabang. Kalau kaki 1000 kan masih kada mengganggu lah dan kada membahayakan. Ini kalau yang apa telabang tadi? Telabang itu kan beracun. Tapi aku disuruh Jepang lah, aku dinak Jepang. Aku diikutnya cuman konon katanya menurut riwayat itu berbahaya juga. Wal fa'ratu. Nah, ini yang mungkin banyak di sekitar kita, fa'rah. Apa? Tikus. Tikus nih kita diperintahkan untuk menghabisinya. Kita diperintahkan untuk menghabisinya ya. Karena ya tikus ini termasuk hewan yang giginya tajam, dia memakan apa saja juga. Wal kalbul aqur. Kalbul aqur itu apa? Anjing hitam itu maksudnya apa? Anjing buas ya, anjing yang galak ya Allah, anjing galak. Yang membahayakan gitu, anjing yang buas, anjing buas lah itu ya. Jadi fa inna qauman fahimu minal amri bil qatli laha ma'an nahyi an qatlil bahaimil mubahatil aqli. Jadi sebagian berpendapat atau memahami bahwa perintah membunuh atau kebolehan membunuh hewan-hewan itu sekaligus
dipahami sebagai larangan dari membunuh hewan-hewan yang boleh dikonsumsi. Jadi kebolehan mengkonsumsi dan larangan mengkonsumsi itu tergantung juga perintah membunuh dan larangan membunuh gitu. Artinya hewan yang diperintahkan membunuh atau dibunuh, maka itu kaunuha muharramatan. Itu yang membuat status dia itu haram untuk dikonsumsi. Jadi keharamannya tadi al-ghurab, hida'ah, aqrab, fa'rah dan kalbul aqur, itu keharamannya karena ada perintah untuk membunuhnya. Wa huwa madhhabus Syafi'i. Nah, itulah pandangan dari madhab Syafi'i. Kenapa hewan-hewan itu tidak boleh dikonsumsi? Ya karena ada perintah Nabi membunuh hewan-hewan itu. Maka hewan-hewan itu tidak boleh dikonsumsi atau haram dikonsumsi. Nah, jadi alasan mereka tidak boleh mengkonsumsi itu karena ada perintah membunuh. Wa qauman fahimu min dzalika ma'na ta'addi, tetapi sebagian memahami bahwa perintah membunuh itu bukan berarti larangan mengkonsumsinya. Perintah membunuh itu hanya karena hewan-hewan tersebut dianggap membahayakan, bisa menyerang manusia. Makna ta'addi. Ta'addi itu yang menyerang, membahayakan. Jadi maknanya itu ta'addi, la makna tahrim, bukan makna mengharamkan. Jadi perintah membunuh itu hanya sifatnya itu antisipasi, karena dia membahayakan dan bisa menyerang sewaktu-waktu atau kapanpun. Itulah keharaman, itu sebabnya itu kan. Sebab dia disuruh membunuh itu. Jadi bukan disuruh perintah boleh membunuh itu karena keharaman, tapi karena dia membahayakan. Nah, ini pendapat siapa? Mazhab Malik, Abi Hanifah, wa jumhur ashabihima, dan pengikut-pengikut mereka berdua. Nah, ini, kita baca cepat saja inilah. Al-mas'alatur rabi'atu luhumul hayawanati allati tu'afiha an-nufus. Wa ammal jinsur rabi' wa huwa alladhi tastakhbithuhu an-nufusu kal hasharati wad-dafadi' wad-dafadi'i was-saratanati was-sulahfati wa ma fi ma'naha. Ini jenis yang keempat dari hewan atau daging hewan yang tidak boleh kita konsumsi itu adalah yang tu'afihan nufus. Apa tu'afihan nufus itu? Ya, kalau terjemahannya itu mungkin menjijikkan ya. Jiwa kita itu enggan gitu kan. Atau ya diri setiap orang itu melihat aja itu sudah kada nyaman. Nah, itu menjijikkan. Yaitu apapun yang tastakhbithuhun nufus, yang membuat diri kita itu gelianan melihat, gelianan dan bahkan jijik, lalu menganggap itu adalah dari khaba'is. Khaba'is itu apa? Kotor gitu kan, sesuatu yang kotor. Kal hasyarati. Apa hasyarat itu? Serangga. Serangga itu menjijikkan kada? Amun dilihat-lihat tuh ya kada tahu jupung lah. Serangga dan segala jenis-jenisnya gitu kan, masuk semut juga. Anak menyate serangga kayak apa? Nyaman kada? Nyamuk misalnya. Nyamuk tuh bila kena obat nyamuk terbakar harum. Harum kayak bakaran sate juga ya Allah. Ya, tapi sekanyang apa kita makan nyamuk ya. Wad-dafadi'. Nah, dafadi' ini apa? Ya, dif'ain. Apa itu? Kodok, katak. Geli kada makan katak, makan kodok? Ya, bagi kita mungkin
orang Banjar geli lah. Tapi ada sebagian kaum muslimin yang tidak geli. Nah, jadi ini agak relatif juga yang tu'afihan nufus ini. Tergantung adat budaya setempat dalam melihat dan menilai serta menghakimi, menghukumi si binatang yang hendak dikonsumsi. Kalau pandangan adat setempat dan kesepakatan kolektif bahwa itu bukan sesuatu yang menjijikan, ya tidak masalah. Misalnya kan ada orang yang mengkonsumsi siput. Siput apa kita nyambet tuh? Kalau haliling masih biasa, kita ini siput nang di luar tuh nang bekicot tuh. Apa kita nyambet siput kalau siput apa? Kalambuai kah? Kalambuai itu enggak apa kalambuai itu? Hah? Di Banyu lah. Kalau yang biasa siput di jalan-jalan yang warnanya kadep itu apa nyambetin kita? Siput ya, siput. Tapi bukan seafood ya, bukan seafood. Siput. Siput nang jalannya tuh sangat nang kayak pengantin jalannya. Nah, itu kan bagi sebagian orang bahkan dibikin sate. Di daerah Jawa itu ada kelompok masyarakat yang menganggap itu sesuatu yang melezatkan gitu. Kanyol-kanyol loh. Kanyol-kanyol dipanggang. Sama kalau kayak di ayam itu bagian apanya tuh? Yang kanyol-kanyol. Kulimbitnya. Nah, ada kan sebagian orang yang ketujuh makan kulimbit. Nah, itu kalau dihiris-hiris, ditatak dengan bujur-bujur, ya kalau disate pulang bisa ada ketahuan lagi itu siput. Buan pian bisa makan kijing lah. Insya Allah. Nah, kijing itu kan juga sebetulnya rada-rada mirip juga. Model kanyol-kanyol kayak itu. Nyaman loh. Nah, jadi ukurannya itu kada ya. Wasartanat. Apa sartanat itu? Kepiting. Tapi sebagian kita ada yang makan kepiting loh. Katam, kepiting itu dijual malah di pasar. Kalau sulahfat, as-sulahfat, kura-kura atau wadah kita tuh bidawang mungkin lah. Bidawang itu kan banyak diperjualbelikan itu. Diambil apanya? Minyak bulus tuh kan. Biasanya apa kira minyak bulus tuh? Tahu lah. Menumbuhkan rasa cinta itu. Ya, biasanya menumbuhkan tulang misalnya. Waduh, tumbuh tulang di mana-mana bahaya juga. Bisa menumbuhkan tulang ya kan kita ini sudah bisi tulang sudah bagus dah. Dikira menumbuhkan kayak apa? Soal timbul di tangan sini tok mencungol tulangnya lah sini tuh. Ini nang kayak siapa? Deadpool kah? Ya. Deadpool kan dua kalau wah. Wa ma fi ma'naha dan yang dalam artian seperti itu maksudnya menjijikan. Fa inna Syafi'iyyah harramaha. Imam Syafi'i mengharamkan itu. Wa bahaha al-ghair. Nah, dalam redaksi jadi dalam catatan kakinya sini ghairuhu ya. Ghairuhu itu seperti Imam Malik. Dia jadi gini di dalam catatan kakinya ini ya. Fa inna Syafi'iyyah harramaha. Wa harrama Ahmad al-hasyarat wad dafadi'. Nah, mazhab Imam Ahmad mengharamkan hasyarat dan dafadi' saja, sartanat dan sulahfat itu tidak sepertinya gitu kan. Jadi Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i mengharamkan itu semuanya tadi itu. Tapi selain Imam Syafi'i membolehkan seperti mazhab Maliki, Imam Malik membolehkan. Wa minhum man karihaha faqat. Sebagian hanya pada memakruhkan.
Wa sababu ikhtilafihim ikhtilafun fi mafhumi ma yuntalaqu alaihi ismul khaba'ith fi qoulihi ta'ala wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Jadi perbedaan pendapat itu karena perbedaan mereka dalam memahami redaksi ayat pada qoulihi ta'ala wa yuharrimu alaihimul khaba'ith, dan ia mengharamkan al-khaba'ith bagi kalian. Al-khaba'ith di situ ya suatu yang menjijikan, ya, kotor. Faman ra'a annahal muharramatu binassis syar'i lam yuhrim min dalika ma tastakhbithuhu an-nufusu mimma lam yarid fihi nassun. Wa man ra'a anna al-khaba'itha hiya ma tastakhbithuhu an-nufus qala hiya muharramatun. Jadi apabila dalam konteks menjijikan ini ada nasnya yang secara sharih menjelaskan bahwa itu bagian daripada khaba'ith, nah, maka mau tidak mau kita harus mengharamkannya. Mungkin pemahaman begitu. Kalau keharaman di situ harus jelas nasnya secara sharih gitu kan, bahwa ada redaksi, misalnya tadi itu kodok dalam Al-Quran ada misalnya, kemudian serangga ada juga. Ada memang redaksinya seperti itu yang menyebutkan bahwa serangga, kodok, kemudian kepiting dan kura-kura itu disebutkan secara jelas oleh ayat Al-Quran. Maka kita mau tidak mau harus mengharamkannya. Tapi kalau tidak ada redaksinya secara sharih dalam Al-Quran, kita hanya menduga-duga saja, maka itu akan menjadi relatif. Mungkin seperti itu. Dia akan menjadi haram atau tidak haram tergantung jiwa kita atau diri kita. Apakah kita memandangnya dengan pandangan jijik atau tidak? Ya, jadi seperti itu, dilempar begitu saja ya. Kayak tadi tuh, kita makan kijing, jijik ada kita. Nah, bilanya kita jijik lawan kijing, ya dia akan menjadi sesuatu yang haram karena kejijikan tadi. Sesuatu yang khaba'ith tadi dianggap khaba'ith. Tapi kalau tidak, maka tidak. Begitu juga dengan bekicot tadi. Bekicot akan menjadi haram kalau kita memandangnya jijik dari awal. Jadi itu tergantung karena kalimatnya di sini dalam ayat itu hanya al-khaba'ith. Al-khaba'ith itu ya apa saja gitu kan, yang menurut diri kita tu'afihan nufus itu tadi. Akul hayawan al-manhi an qatlihi. Nah, ini terakhir ya, al-mas'alatul khamisah. Wa amma ma hakahu Abu Hamid an Syafi'i. Adapun yang diceritakan oleh Abu Hamid, yakni Al-Imam Al-Ghazali, yang ia riwayatkan dari Imam Syafi'i fi tahrimihil hayawan al-manhiya an qatlihi, terkait dengan hewan-hewan yang dilarang untuk dibunuh kemudian dia mengharamkannya, kal khitaf seperti laba-laba, wan nahl dan seperti lebah atau tawon. Za'mun ini adalah ya kalau bahasa kasarnya bohong di sini, atau bahasa lebih santunnya itu tidak terverifikasi. Nah, begitu. Fa inni lastu adri aina waqa'atil atharul waridatu fi dzalika. Aku kada tahu adakah memang hadisnya yang menopang itu semua. Wala'allaha fi ghairil kutubil masyhurah indana. Dan bisa jadi itu ada tetapi tidak di dalam kitab-kitab yang populer menurut kami. Nah, jadi di sini ini kan menurut Imam Ibn Rushd atau menurut Ibn Rushd gitu kan, bahwa ada keharaman hewan yang dilarang untuk membunuh. Kalau tadi kan ada perintah membunuh. Nah, ini hewan yang dilarang untuk membunuh, tetapi dia diharamkan. Ini kada mendasar di sini. Karena kalaunya dibolehkan, kalau dilarang untuk dibunuh, berarti hewan itu halal dimakan. Menurut sidin kayak itu.
Tapi ada ini hewan dilarang dibunuh, seperti laba-laba tidak boleh dibunuh. Itu kan larangannya. Lebah dilarang bunuh. Tiba-tiba laba-laba dan lebah ini yang dilarang dibunuh, yang sama dengan boleh dikonsumsi. Nah, ini kenapa dilarang? Terutama nih jadinya kan yang diceritakan oleh Imam Ghazali dari riwayat Imam Syafi'i. Aku kadang menemukan dalilnya itu. Padahal Imam Ahmad juga mengharamkan tadi itu makan laba-laba lawan lebah. Itu kada boleh dalam mazhab Imam Ahmad. Dan dalam catatan kakinya di sini disebutkan wa kariha Malik aqlal khitaf. Dan Imam Malik memakruhkan mengkonsumsi laba-laba. Makruh memakan laba-laba. Nah, jadi pendapat Sidin yang mengatakan bahwa tidak ada kitab yang masyhur menyebutkan itu, nah dibantah oleh pentasihnya di bawah ini. Bal hiya fil kutubil masyhurah kama qala Al-Ghummari. Syekh Al-Ghummari mengatakan bahwa pendapat itu ada dalam kitab-kitab yang masyhur. Nah, di antaranya adalah wahya nahar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi melarang an qatli arba'in minad dawab, membunuh 4 hewan. Yang pertama an-namlatu, apa namlatu? Semut, ya. Wan nahlatu, lebah, wal hudhud, burung hudhud, was suradu. Surat ini burung juga jenisnya seperti burung gagak jenisnya. Di sini disebutkan nau'un minal ghirban kanatil arabu tatatayyaru minhu. Burung surat itu nau'un minal ghirban, varian daripada burung gagak, di mana orang Arab ketujuh tatatayyaru. Kanatil arabu tatatayyaru minhu. Tatayyur itu apa? Menyerahkan nasib dengan bunyi-bunyian yang ada di burung. Bila bunyinya susubuhan jam segini, tandanya aku dapat rezeki hari ini. Nah, misalnya itu tatayyur tuh. Nah, apa bunyi burungnya kayak ini pindah hamok benar. Ada masalah nih di toko nih ya. Langsung menelpon di toko. Nah, itu tatayyur tuh. Orang Arab itu ketujuh juga tatayyur tuh dengan burung surat ini. Waja'an nahyu an qatid dafda' ad-difda' 'inda Abi Dawud wan Nasa'i wal Hakim sahih. Amma an-nahyu an qatil khatatif faqad rawahu Abu Dawud. Nah, dan seterusnya gitu. Oke ya, jadi memang ini terkait dengan makanan-makanan masih ya, kita mungkin masih ada lagi pembahasan tentang makanan ini. Untuk hari ini kita cukupkan dulu. Kita akhiri dengan alhamdulillah. Subhanallah bihamdi subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad taufiq wal hidayah minallah wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.